Halo, selamat sore kawan-kawan. Sore hari ini saya buat video. Sebetulnya sudah saya buat satu kali sih untuk menjawab pertanyaan temen tentang murai batu yang lowo kayak gitu ya. Jadi ada beberapa curhatan akhir-akhir ini tentang murai batu trotol yang lowo kayak gitu. Terus saya juga bingung teman-teman. Jadi tidak pernah sih ngelawat murai batu trotol itu sampai ke jinakan atau bahkan sampai ngelowo kayak gitu teman-teman. Terus akhirnya teman-teman curhat, setelah saya pahami ya memang permasalahannya hampir sama. Jadi menyebabkan ngelowo itu bagaimana kayak gitu. Akhirnya saya buat video lagi. Jadi akhirnya saya buat video lagi, video singkat ini teman-teman. Kebetulan di belakang saya ini ada 2 ekor murai batu yang posisinya masih trotolan teman-teman. Terus cara ngarawatnya bagaimana? Jadi sangat sederhana sekali teman-teman. Ya memang sih kalau misalkan baru ngerawat murai batu itu baru beli sekali 2 kali. Kalau misalkan beli trotolan itu sangat sekali apa teman-teman. Biasanya burung tersebut pastilah di eman-eman bahasa Jawa nih. Nah, oke langsung saja kita praktekkan. Nah ini teman-teman. Jadi karena videonya mungkin ini sudah 2 kali ini ya, ini langsung saja. Jadi di sini ada 2 sampel murai batu masih trotol ya. Jadi masih trotol. Terus perawatan hariannya bagaimana teman-teman? Jadi karena di sini banyak sekali murai batunya ya, banyak sekali murai batunya, nyaris masing-masing murai batu itu tidak pernah saya lihat-lihat atau awasi kayak gitu teman-teman. Loh Om, bagaimana cara nikmatinya kayak gitu kalau tidak pernah dilihatin, tidak pernah didemek-demek kayak gitu ya. Mungkin ada pertanyaan itu. Jadi karena banyak sekali dan kesibukan juga itu mengakibatkan kitanya ngeceki, tetapi kita tetap waspada untuk ngeceki burung tersebut supaya sehat kayak gitu ya. Terus ini perawatan hariannya bagaimana? Jadi yang rawat itu ya Kang Bambang, cuman saya yang kontroli kurang apa kayak gitu. Jadi yang pertama-tama teman-teman perawatan sehariannya murai batu trotol ini seperti saya mungkin ada berkaitan dengan kemarin ya teman-teman, diumbar boleh apa enggak kayak gitu ya. Jadi yang pertama yang ketika pagi hari ini dibersihkan kandang. Jadi dibersihkan kandang secepat mungkin ya. Kalau misalkan belum bisa dikerambah, bisa gunakan sangkar kotak. Tetapi kalau misalkan kita nyantai-nyantai aja, bisa kita gunakan sangkar bulat seperti ini. Jadi kita bersihkan pagi hari secepat mungkin. Nah, apa boleh diembunkan? Boleh, asalkan tidak waktu pas mabung dan kondisi burung tersebut udah kuat ya. Jadi jangan terlalu muda ya kayak gitu ya. Terus diembunkan juga boleh, kita proses dijemur, dimandikan juga boleh teman-teman kayak gitu. Jadi diembun, dijemur, pokoknya prosesnya seperti burung biasa kayak gitu ya untuk murai batu trotol. Terus di sini yang perlu diperhatikan teman-teman, singkat saja ya, yang perlu diperhatikan kita dalam interaksi sama burung trotol tersebut. Intinya kalau bahasa Jawanya itu jangan sampai burung tersebut merasa dimanja atau ngejipne kita kayak gitu ya. Jadi dalam proses seperti ini teman-teman, ini enggak ada. Jadi semuanya itu semi pas teman-teman. Jinak enggak, gesit enggak, pas sekali kayak gitu ya. Jadi semuanya di sini kayak gini. Nah, terus cara kasih makannya bagaimana kayak gitu ya. Setelah kita bersihkan kalau misalkan teman-teman burungnya udah terlalu jinak, boleh murai batu kita taruh ke kandang umbar atau kita mandikan di kerambah dulu kayak gitu ya. Terus kita bersihkan. Nah, dalam proses ini teman-teman kalau misalkan posisi burungnya udah kejinakan, kita bersihkan, biasanya dia akan ngabruk-ngabruk tangan juga. Jadi kita usahakan, kenapa dia ngabruk tangan? Karena burung tersebut merasa dia seakan-akan mau dikasih makan, itulah seperti itu. Jadi ketika burungnya trotol udah jinak, terlalu jinak, ketika kita bersihkan, kita pindahkan ke tempat lain dulu, boleh kandang
umbar, boleh kerambah kayak gitu. Selanjutnya kita bersihkan sangkarnya, barulah dikasih makan pada cepuk-cepuknya atau diganti airnya dalam penggantian air kayak gitu. Tetapi kalau misalkan burungnya kondisinya masih semi seperti ini ya, seperti ini enak sekali. Jadi pagi itu Kang Bambang karpetnya diambil, digosok karpetnya, seset kayak gitu ya. Kasih air minum, makan, udah kayak gitu. Jadi ngasih makan secepat mungkin, jangan sampai burung kita yang udah semi jinak kayak gini ya, ini pas banget ya. Jangan sampai kita suapi kayak gitu teman-teman. Biasanya memang saking sayangnya pada burung murai batu trotol kita, biasanya ini teman-teman yang baru ngerawat murai batu, itu kadang-kadang itu disuapi. Kadang-kadang itu kita suapi. Misalkan kalau di desa ya, saya seingat saya dulu, dapat belalang itu dari kebun itu kita suapi. Melihat burung kita makan dari tangan kita, terus burung tersebut mematuk-matuk belalang, makan itu rasanya gimana? Pokoknya enak banget kayak gitu. Tetapi pada posisi burung yang sudah pas kayak gini, itu sangat sekali tidak dianjurkan. Karena apa? Nanti kalau dia istilahnya sudah terbiasa, dia akan kejinakan. Itu teman-teman. Nah, setelah saya pelajari rata-rata burung trotol yang jinak pada teman-teman yang curhat, itulah yang dialami. Jadi burung tersebut ketika kasih makan disuapi dan lain sebagainya kayak gitu ya. Dan ketika burung udah jinak, kita bersihkan kandang, burung tersebut tetap disangkar ini kayak gitu. Jadi itu ngefek sekali teman-teman. Jadi kalau udah jinak, itu ketika kita membersihkan atau interaksi, pindahlah burung tersebut ke kandang umbar atau tempat pemandian atau keramba itu teman-teman. Pemrosesan, pengembunan, penjemuran, pengumbaran kayak gitu ya boleh, asalkan kita batasi, kita lakukan setelah burung tersebut mabung. Jadi kalau udah mabung dihentikan dulu ya teman-teman, kayak gitu. Nah jadinya kayak gini. Terus kesehariannya dikerobong apa diablak ya, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan tergantung kondisi ya teman-teman. Kalau misalkan burung kita atau burung saya itu kondisinya terlalu jinak, itu istilahnya supaya kita jangan sering-sering berinteraksi. Jadi kalau misalkan supaya tidak tahu kita, biasanya kita bantu dengan kerobong kayak gitu ya. Kerobong masteri aja setelah pemrosesan, pemandian atau pengeramban dan lain sebagainya. Kita kerobong aja teman-teman. Tetapi kalau misalkan burung kita mudah hutan masih gesit trotolan, itu diabla tidak apa-apa. Jadi tergantung kebutuhan kita. Untuk teman-teman, kalau misalkan burung tersebut trotol ya, biasanya ngelowonnya itu ini. Selanjutnya yang lebih penting lagi teman-teman, ketika burung tersebut mabung, jadi burung tersebut mabung ya, biasanya mabungnya normal kayak gitu. Biasanya kita kasih EF berlebih. Nah, kita kasih BEF berlebih atau banyak itu biasanya ya teman-teman ya, kita sering ngasihnya kayak gitu teman-teman. Nah, bagaimana saya ngerawatnya ketika burung trotol supaya ndak ngelowo kejinakan kayak gitu ya setelah mabung. Kita ngerawat hariannya pas, jadi sorry teman-teman, sinyalnya putus-putus. Oke ya, terakhir teman-teman ya, ketika burung trotol menghadapi mabung atau proses mabung supaya tidak ngelowo, ini yang penting teman-teman. Jadi perawatan tetap, biasanya yang saya lakukan itu supaya mabungnya lancar, kita kasih EF yang agak banyak ya, supaya dia hangat kayak gitu. Terus pada kondisi burung trotol waktu mabung ini, biasanya itu tidak pernah saya udah. Jadi mungkin berinteraksinya itu pagi sama sore yang cepat itu ya. Dan burung tersebut biasanya terus dalam untuk trotolan sendiri, terus saya taruh dalam kerobong kayak gitu ya. Nah, pada kondisi mabung ini intinya juga sama teman-teman. Bagaimana supaya burung saya itu tidak merasa saya manja kayak gitu ya. Nah, ketika misalkan ini belum saya kasih makan ya teman-teman, dia tahu kalau saya bawa cepuk kayak gini ya teman-teman. Tapi ya enggak apa-apa, saya ngasih makannya ya cuma buruk-buruk aja. Kalau kondisi
kesehariannya. Kalau misalkan kotor ya dibersihkan secepatnya. Intinya jangan berinteraksi berlebih-lebih pada burung murai batu kita yang posisinya mabung kayak gitu. Ini usianya sekitar hampir 3 bulan. Bulu-bulunya udah mulai ganti juga yang ini. Yang ini masih, ini yang adiknya untuk giveaway nanti teman-teman, ini adiknya. Ini fur total, malah kakaknya itu fur kadang-kadang enggak dimakan ini. Yang ini. Oke, coba saya kasih makan ya sebentar. Nah, teman-teman. Jadi apa ya? Dia gesit sekali ketika tangan saya masukkan ini seperti ini. Nah, itu ketika tangan malah berterbangan ya, takut ya teman-teman kayak gitu. Juga sama. Oke teman-teman. Jadi ngerabiak, tidak menabrak ruji, tidak tidak merasa dimanja. Jadi kalau misalkan jinakan cenderung lowo itu biasanya ketika makanan tersebut, artinya walaupun dia menginginkan EF-nya, tetapi dia tidak merasa istilahnya kejinak, tidak jinak, tidak gesit, karena kalau misalkan kejinakan memang cenderung lowo tersebut pengen minta makan kayak gitu. Tetapi kalau kegesitan biasanya yang dialami muda hutan juga sama ya, kita stres ya teman-teman. Jadi kalau misalkan terlalu gesit itu burungnya walaupun isiannya banyak itu juga ketika kita ada tes atau kita lombakan ketahuan juri, dia kayaknya itu tadi, intinya jangan terlalu dimanja. Itu tadi teman-teman ya, video singkat dari saya. Kenapa saya buat ini mungkin 2 kali ya, supaya trotol tidak ngelowo atau tidak kejinakan kayak gitu. Cuman ya itu tadi, saking banyaknya video teman-teman sulit mencarinya. Oke teman-teman, dalam video ini kayaknya cukup jelas, semoga bermanfaat. Sekaligus saya infokan nanti sekitar jam 8 teman-teman, semoga saja sinyalnya enak. Nanti rencananya pengundian murai batu teman-teman. Jadi murai batunya itu ada 2 ekor, yang satu ya saya kasihkan pada teman, itu udah lama. Ekornya juga panjang, kakaknya ini teman-teman, itu masih dorong ekor, itu adiknya. Kakaknya ini karena di sini udah hampir 1 bulan lebih ya teman-teman ya. Itu ekornya lumayan panjang, mulai panjang. Cuman ini tadi tak cek apa ya, kondisinya sehat, cuman furnya tidak terlalu dimakan karena di sini saya harapkan supaya cepat mabung itu saya kasih EF agak banyak. Nanti teman-teman bisa dibawa ke sini. Ini makanannya itu. Kalau ini baru dibawa ke sini, usianya masih muda sekali, masih dorong ekor. Kalau ini fur total malahan, di sana itu benar-benar di setting, masih dorong ekor semua yang ini. Teman-teman nanti bisa milih lagi ya mana murai batunya kayak gitu. Jadi ada beberapa trotolan, pokoknya pilihlah salah satunya nanti ya teman-teman ya. Untuk yang melihat video ini, jadi nanti saya umumkan lagi sekitar jam 8 malam itu kita undi ya teman-teman. Mungkin pengirimannya besok langsung kita kirimkan. Kayaknya itu dulu. Terus untuk teman-teman saya juga minta maaf. Jadi balasnya itu kebanyakan chat teman-teman yang masuk. Jadi orang konsultasi itu satu chat itu belum tentu soalnya pasti dibalas, tapi sabar dulu ya. Ini ada beberapa teman-teman WA saya kok enggak dibalas kayak gitu. Oke, terima kasih. Kayaknya itu dulu. Nah, ini teman-teman. Itu saya sisihkan uang istilahnya dari bayaran, tetapi beberapa waktu yang lalu istilahnya kita terjadi musibah ya teman-teman. Satu akunnya Kang Bambang hilang, satu akun kita, grup kita hilang. Jadi kita itu punya satu grup itu punya hampir 20 akun teman-teman. Mungkin 10 akun yang aktif. Jadi sama teman-teman kemarin yang pengen nge-YouTube, ayo kita kerja sama kayak gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Setelah beberapa waktu yang lalu dihack orang, jadi kita usaha keras sekali sampai istilahnya teman saya itu
yang kerja di Kodim, bahkan di Polres juga membantu teman-teman, tapi hasilnya nihil. Jadi kita wirawiri malah menghabiskan dana, istilahnya seperti itu ya. Jadi untuk program kali ini ya tetap cuma 1 ekor murai batu itu. Jadi yang penting itu saya berikan pada teman-teman sangat ikhlas sekali. Jadi itu anggaran kalau tidak salah bulan kemarin ya, atau bulan 1 kemarin. Alhamdulillah, tidak tahu kenapa dari YouTube ini lumayan sekali bayarannya kemarin teman-teman. Akhirnya saya sisihkan itu. Jadi kalau misalkan saya berinisiatif, kalau misalkan ada lebihnya pasti saya bagi-bagikan kayak gitu teman-teman. Terus itu anggaran tahun bulan kemarin. Nah untuk bulan ini yaitu tadi teman-teman, rencananya mau saya kasih, mungkin saya agak berbelit ya intinya, cuman ada kendala seperti itu. Jadi cuma saya minta maaf walaupun 1 ekor murai batu itu dari saya sendiri, pihak sini sangat ikhlas sekali teman-teman. Jadi sangat ikhlas sekali, malah ucapan saya mungkin ada yang kurang ya. Jadi yang rencananya akan saya kasih obat ini, obat itu dan lain sebagainya, supaya tidak cuma 1 ekor saja, 1 ekor murai batu saja, itu terkendala itu tadi teman-teman. Jadi saya minta maaf, sangat minta maaf sekali, mungkin kurang sesuainya ucapan saya kemarin. Jadi kayak gitu. Cuman pastilah nanti suatu saat, waktunya ndak lama teman-teman, waktunya ndak lama, nanti kalau ada rezeki pasti saya bagi-bagikan lagi ya, kayak gitu ya. Terus kemarin ada yang usul untuk teman-teman, Om, kenapa sih ndak dikasihkan orang miskin kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dibilang kaya sih, kalau kita sih juga ndak selalu butuh ya, namanya orang kayak gitu teman-teman. Cuman kenapa saya kasihkan kepada subscriber yang beruntung kayak gitu teman-teman, karena banyak sekali teman-teman saya tahu, walaupun tidak saya balas satu persatu, itu tuh ada istilahnya saya membaca teman-teman, Om saya bantu share kayak gitu ya, Om saya bantu share ya sebelum saya melakukan undian ini kayak gitu ya. Tetapi kalau misalkan langsung saya tunjuk ini tak kasih ini, itu kan tidak enak banget ya teman-teman kayak gitu. Jadi untuk nanti malam ya langsung saja kita undi. Banyak sekali teman-teman yang WA saya, sebagian besar itu tidak punya akun Instagram. Terus dia itu bingung teman-teman. Tidak usah dipersulit, jadi tidak akan saya persulit teman-teman. Kalau misalkan kemarin yang pertama saya suruh memfollow Instagram, terus memfollow Facebook kayak gitu teman-teman. Nanti dan itu pun nanti kalau misalkan buktinya sulit sekali, jadi nanti langsung lewatkan aplikasi YouTube. Syarat utamanya cukup mudah teman-teman. Jadi kenapa saya sampaikan di depan ini, nanti sekitar jam 8 kita undi ya. Kenapa saya sampaikan di depan ini, supaya tidak ada salah pahamnya. Jadi wong namanya keberuntungan itu, istilahnya rezeki itu tidak tertukar kayak gitu teman-teman. Kita percaya itu ya. Jadi nanti pengundiannya langsung saja. Kalau kemarin yang tahap 1 kemarin ya teman-teman, pengundiannya itu sampai 2 hari atau 3 hari. Karena ketika saya masukkan ke dalam aplikasi itu ada pemenang, sudah kita hubungi, cuman tidak ada buktinya kayak gitu teman-teman. Ini nanti biar tidak sulit teman-teman ya, saya bilang di awal ya, biar kita itu istilahnya fair kayak gitu ya, tidak ada kerjasama dengan yang lain-lain kayak gitu ya. Kita undi yang pertama menggunakan aplikasi, yang selanjutnya sistem aplikasi itu harus komentar di tulisan giveaway tadi, giveaway di YouTube. Terus yang selanjutnya teman-teman, nanti di sana harus dicantumin nomor HP kayak gitu. Jadi nomor HP, setelah itu saya cek, kita klik profilnya. Jika itu nanti kalau misalkan keluar dia sudah subscribe channel ini dan channel giveaway, itu yang menjadi pemenang. Jadi nanti tidak saya tentukan sekarang. Jadi mungkin teman-teman ada yang merasa, Om saya udah capek-capek buat Instagram dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi ini permintaan banyak orang teman-teman, banyak yang kemarin ada telepon saya, ada orang tua juga dari daerah mana itu telepon saya, Om saya orang tua enggak bisa main IG Instagram kayak gitu ya. Oke, cukup komentar saja teman-teman, komentar dan nomor HP dan nama kota gitu aja nanti ya kayak gitu. Yang penting yang pertama ada nomor HP dan dia subscribe di channel giveaway. Karena apa? Enggak bisa dibohongi teman-teman. Pada tahap pertama, Om padahal saya sudah subscribe semua, jadi enggak bisa dibohongi ya. Ketika saya klik
dia itu subscribe siapa, misalkan kosong ya, itu sistem loh, langsung otomatis sistem. Jadi tidak bisa dibohongi ya. Nanti cukup itu saja. Kalau tidak ada nomor HP bagaimana Om? Ya tidak bisa dihubungi, terpaksa kita undi lagi gitu aja ya teman-teman. Yang penting dia komentar, terus ada nomor HP-nya, terus selanjutnya dia subscribe gitu aja teman-teman ya. Jadi sebelum saya undi nanti malam sekitar jam 8 itu sudah saya umumkan sekarang. Jadi enggak saya persulit. Jadi biar nanti langsung saja kayak gitu teman-teman. Karena apa? Burungnya udah kelamaan di sini. Yang pertama itu kalau misalkan nanti malam enggak selesai atau kita besok undi lagi, takutnya besok-besok malah sinyalnya hilang kayak gitu teman-teman. Maksudnya sinyal hilang itu wifi, hujan dan lain sebagainya, kayaknya ini terang. Kalau misalkan nanti hujan deras, wifi-nya tidak ada, ya saya usahakan memakai paket data kayak gitu. Kita usahakan malam hari ini ada pemenangnya trotolan. Untuk trotolannya teman-teman nanti saya suruh pilih lagi ya. Jadi karena kemarin yang kakaknya kemarin ekornya udah panjang, cuman furnya tidak terlalu dimakan. Nanti takutnya di sana teman-teman tidak bisa ngerawat kayak gitu aja. Jadi saya pastikan saya kirim burung yang sehat dan rawatnya gampang, itu aja teman-teman. Oke, kayaknya gitu dulu. Nggak saya baca komentar satu-satu karena banyak sekali. Saya minta maaf ya teman-teman ya. Semoga semua video saya bermanfaat. Bila ada salah, kita dari sini saya minta maaf. Itu tadi pengumuman terbaru tentang giveaway. Semoga semua videonya bermanfaat. Salam Kicomania dari Tulungagung. Jumpa lagi nanti malam ya. Terima kasih semuanya.